TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Pariwisata kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Pungki Inggoro. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai pariwisata di Pulau Lingga, dan tema kita pada dialog pariwisata pada sore hari ini adalah mengembangkan Benan sebagai pulau wisata di Kabupaten Lingga. Telah hadir bersama saya di studio 2 narasumber kita sore hari ini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Bapak Zalmidri, Sarjana Pariwisata, Magista Terapan Pariwisata. Selamat sore, Pak Zalmidri. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Kemudian Ibu Chelsea, Marketing Manager Benan Island Resort. Selamat sore, Ibu Chelsea. Sehat Ibu? Sehat. Baik, terima kasih Pak Zalmidri dan Ibu Chelsea telah hadir di studio Batam TV. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kita akan membicarakan mengenai potensi pariwisata dari Pulau Lingga, Kabupaten Lingga khususnya dari Pulau Benan. Nah, pertanyaan pertama saya mau ke Pak Zalmidri dulu nih Pak. Perkembangan pariwisata terkini dari Kabupaten Lingga itu seperti apa nih Pak? Jadi memang kalau untuk pengembangan yang terkini di Kabupaten Lingga, memang kita mengukur yang pertama adalah indikatornya dari kunjungan dari segmen pasar yang datang di Kabupaten Lingga. Jadi memang kita Lingga sesuai dengan topografi yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Kepri. Khususnya di Kabupaten Lingga kita memang lebih ke pariwisata bahari, itu ada yang tersebar di beberapa pulau yang sudah kita kembangkan bersama stakeholder. Kemudian ada juga sejarah, kemudian ada juga minat khusus untuk pendakian, kemudian pendakian bukit, kemudian pendakian gunung yang dilakukan oleh para pengunjung yang datang ke Kabupaten Lingga ini, yang biasanya sering dari Malaysia maupun dari Singapura yang melakukan itu. Program yang sedang berjalan saat ini apa ini Pak? Tadi Bapak sempat spill sedikit. Iya. Jadi memang sebetulnya program yang kita jalankan yang pertama adalah dari 2 aspek yang kita ini kan, dari program pengembangan destinasi. Artinya di sini kita mendukung dalam pembenahan fasilitas pariwisata yang tersebar di beberapa destinasi. Kemudian dari program pemasaran kita juga lebih berupaya lagi, lebih gencar. Kita mencoba untuk terus menggandeng stakeholders yang ada di Provinsi Kepri, khususnya dari Asita, kemudian dari Aspabrik. Memang dari satu sisi kami dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, kita kan nggak bisa berjalan sendiri. Kita harus menggandeng stakeholder. Kalau ini sudah berjalan, kolaborasinya sudah bagus, insya Allah ini akan memenuhi target kunjungan yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Lingga, khususnya di Dinas Pariwisata. Baik Pak Zalmidri, nanti kita bicara mengenai target kunjungan Pak. Iya. Saya mau bergeser dulu, tadi Bapak sempat mention mengenai stakeholder. Saya mau tanya ke Ibu Chelsea nih. Ibu Chelsea, dapat dikatakan perusahaan Ibu kan salah satu pelopor swasta nih ya Bu ya, yang berinvestasi dan mengembangkan Benan dengan membangun fasilitas hotel. Yang mau saya tanyakan, apa sebetulnya keunikan Benan sehingga termotivasi nih untuk membuat resort di pulau ini Bu? Iya. Kalau soal keunikan mungkin lebih ke penataan dari Pulau Benan. Jadi penataan di Pulau Benan itu menurut kami sangat rapi, di mana satu sisi Pulau Benan itu adalah tempat permukiman rakyat. Jadi tempat aktivitas masyarakat, sekolah, puskesmas itu ada di satu sisi pulau. Sedangkan di sisi lainnya itu benar-benar kosong, dan tempat untuk wisatawan itu sangat cocok karena tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat.
Jadi mungkin itu hal unik yang gak ada di pulau lainnya karena penataannya yang rapi. Ngomong-ngomong soal keunikan tadi antara private area dan juga yang bisa berhubungan dengan masyarakat, yang mau saya tanyakan sebetulnya apa potensinya yang menjadi daya tarik selain dua hal tersebut? Mungkin alam. Jadi Pulau Benan ini kan terkenal dengan lautnya ya, terumbu karang yang tersebar di bawah laut. Jadi itu yang membuat wisatawan tuh tertarik untuk snorkeling di Pulau Benan, dan juga mungkin ininya budaya masakan Melayu di Pulau Benan itu sangat terkenal. Masih banyak masakan-masakan seperti ikan asam pedas, kue lampang, sagu yang bisa kita kenalkan ke para wisatawan. Dan itu bisa disajikan juga sebagai part of buffet di resort? Tentu. Biasanya selalu masakan khas Melayu. Baik, Ibu Chelsea. Saya mau kembali lagi ke Pak Zalmindri. Tadi sudah disebutkan ternyata Benan sudah menarik nih Pak ya bagi investor. Nah, apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong Benan menjadi destinasi wisata yang semakin maju nih Pak, yang semakin well known? Memang dari pemerintah daerah. Jadi kalau kita berbicara pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini terbagi dari beberapa stakeholders yang mendukung pariwisata. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan transportasi. Itu yang pertama. Kemudian dengan fasilitas yang ada, fasilitas dasar yang ada di Pulau Benan itu sendiri. Nah ini sebetulnya yang harus didorong bersama. Ini pernah saya sampaikan kemarin, mungkin yang terkait dengan listrik yang harus kita mendukung itu. Nah, sementara hari ini kita masih terkendala, mudah-mudahan ke depannya dapat kerjasama yang lebih bagus lagi, dapat mendukung bahwa kebutuhan dasar tamu yang berkunjung ke Pulau Benan akan terpenuhi. Nah, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain, seperti jalan lingkar yang mengitari sekitar resort sampai menuju ke daerah perkampungan di sekitar Pulau Benan. Karena saya yakin Pulau Benan ketika kebutuhan dasar ini juga akan mendukung, nanti ini semakin ramai. Karena keinginan orang sudah terpenuhi. Ketika mereka transportasi tersedia dengan lancar, mereka mau datang ke Benan, kemudian mau berwisata di resort Benan Island Resort yang terpenuhi, gitu, transportasi tersedia dari Batam tersedia gitu. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan kami dari Dinas Pariwisata mewakili pemerintah daerah terus berupaya untuk mendukung ini. Nah untuk mendukung fasilitas-fasilitas dasar untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, kemudian untuk memenuhi bagaimana wisatawan itu lancar untuk berkunjung ke Pulau Benan. Baik, Pak Zalmindri, tadi saya menangkap mengenai accessibility juga ya. Nah, kalau gitu Ibu Chelsea, saya mau bertanya mengenai rute dan moda transportasi yang digunakan sampai ke Benan nih bagaimana nih Bu? Untuk saat ini sih kami dari resort ada menyediakan speedboat. Itu biasanya dari Batam, biasanya ngumpul di titik kumpul, kemudian akan berangkat bersama ke Jembatan 6 Barelang itu di Pelabuhan Labun. Nah, dari sana berangkat ke Pulau Benan sekitar 30-40 menit. Jadi menggunakan speedboat? Iya, speedboat besar. Baik. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan sebetulnya Pak Zalmindri dan juga Ibu Chelsea. Tapi tentunya kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan.
dapatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. Unit kegiatan mahasiswa, baik UKM atau unit kegiatan mahasiswa, Kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa akses. Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Membahas mengenai mengembangkan Benan sebagai pulau wisata di Kabupaten Lingga. Tadi saya sudah bicara beberapa hal mengenai pariwisata di Lingga dan juga di Benan khususnya. Pak Zalmidri, tadi kan sempat di-mention ya mengenai keunikan dari Pulau Benan sendiri. Kalau menurut Bapak nih dari persepsi Kepala Dinas Pariwisata, sebenarnya kegiatan atau objek wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan di Pulau Benan ini apa? Baik yang disediakan oleh alam maupun yang jadi memang kalau melihat dari potensi unggulannya di Pulau Benan, memang nggak bisa dipungkiri bahwa alam bahari itu adalah hal yang utama yang sangat diminati oleh wisatawan, karena memang dari dulu ketika wisatawan datang dari Singapura kemudian dari Malaysia, mereka lebih banyak kegiatan wisata baharinya, karena memang di Pulau Benan ini memang daerah konservasi terumbu karang. Memang ini dulu di tahun 2011 kemudian sampai 2012 ini masuk dalam wilayah binaan CTI waktu itu. Jadi untuk menjaga karang itu supaya tidak rusak. Nah, dengan kondisi seperti ini yang sangat menarik pengunjung untuk datang. Jadi mereka datang untuk snorkeling, kemudian ada juga yang untuk diving di sekitaran perairan Pulau Benan. Jadi memang karangnya betul-betul masih terjaga khusus untuk di Pulau Benan itu. Itu yang utama. Di samping juga memang masih ada daya tarik yang lain. Contoh ketika wisatawan datang, mereka selain snorkeling kemudian diving, ada juga melihat kearifan lokal masyarakat. Karena ini punya daya tarik tersendiri. Karena kita mendesain perkampungan Benan itu sebagai desa wisata. Ada hal-hal yang modern yang kita lihat kan mungkin di resortnya, tapi hal-hal yang sifatnya tradisional atau kearifan lokal yang diinginkan sebagian tamu yang datang ke sana. Nah, ini terpenuhi sebetulnya. Mereka datang, apa yang dibuat masyarakat itu akan mereka lakukan. Mereka akan stay di rumah masyarakat, kemudian berbaur, kemudian melakukan berbagai aktivitas bersama masyarakat. Nah, ini pernah dilakukan tamu Eropa juga yang ada di Pulau Benan itu ketika mereka sampai ke
Pulau Benan. Ada juga yang bersama masyarakat membuat keramba teripang di sana. Ini sebetulnya salah satu daya tarik aktivitas yang mereka lakukan ke sana. Jadi mereka tidak jenuh. Ketika mereka memang tidak mau untuk menyelam, jadi mereka lebih ke budidaya, kemudian kearifan lokal. Nah, jadi memang saya pikir Benan salah satu pulau yang sangat kompleks dengan kebutuhan pasar yang datang ke sana. Saya pikir seperti itu. Nah, untuk mempromosikan kompleksitas Ya. hal-hal yang menarik dari Pulau Benan ini, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pak Zul? Jadi memang beberapa upaya yang sudah kita lakukan karena menggunakan potensi pariwisata yang ada di Pulau Benan. Memang dulu sebelum ada kemajuan teknologi ya, kita bicara itu. Jadi memang kita melaksanakan event-event di Pulau Benan, berupaya untuk mengundang orang datang seperti tur ke Pulau Benan. Itu antusias sangat luar biasa. Nah, sekarang sudah itu kita mulai merubah karena memang sudah berbasis digital. Kemudian kita lebih berupaya mengenalkan Pulau Benan melalui media sosial, mungkin melalui TikTok, kemudian Facebook, dan Instagram, dan lain sebagainya. Ini lebih menjangkau, saya pikir, dengan kos yang begitu rendah, tapi jangkauannya lebih jauh. Ini juga sudah banyak diminati wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Benan. Nah, kemudian Benan, perlu juga kita tahu bahwa Benan ini adalah salah satu daerah persinggahan kapal yats. Nah, kapal yats jadi adalah salah satu daerah persinggahan. Jadi beberapa tahun terakhir memang kapal yats yang melewati perairan hingga mereka akan transit di Pulau Benan. Nah, seperti itu. Jadi memang upaya-upaya promosi yang kita lakukan memang alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian yang tak kalah penting adalah memang kita dari pemerintah daerah bukan hanya dengan BIR aja, bukan hanya kolaborasi dengan BIR, tapi kita juga harus kolaborasi dengan stakeholder yang lain, khususnya dari teman-teman Asita yang tergabung dalam Asita Kepri, karena mereka akan menjual package pariwisata Pulau Benan. Nah, jadi mitra ini yang harus kita betul-betul kita jaga, kita perkuat lagi, kemudian dengan Aspabri yang lebih oriented ke baharinya. Nah, ini insya Allah kalau memang kolaborasi antara beberapa stakeholder dari aspek pemasarakatnya, ini nanti insya Allah saya yakin lebih maksimal lagi ini. Nah, ini kemarin kita mengadakan kegiatan Femtrip, kita undang dari stakeholder Asita, kemudian Aspabri, kemudian dari Asping, Kepri, kemudian dari penggiat pariwisata yang ada di Kepri untuk datang ke Pulau Benan. Mereka akan melihat langsung BIR itu seperti apa fasilitasnya. Nah, ini saya pikir lebih efektif untuk mempromosikan Pulau Benan, kemudian untuk mempromosikan BIR dengan fasilitas yang sudah memenuhi kebutuhan tamu-tamu asing untuk datang ke Pulau Benan. Baik, Pak Zalmidri. Tadi saya menangkap mengenai bagaimana kemudian mempromosikan melewati sosial media ya Pak ya. Pasti tentunya akan ada exposure nih. Nah, ini kayak saya mau tanya ke Ibu Chelsea nih, Ibu Chelsea. Sebenarnya exposure-nya sudah sampai ke ujung dunia nih, kemana-mana ya Bu ya. Dengan sedemikian menariknya Benan, idealnya berapa lama sebaiknya kita stay di Benan? Berapa hari, berapa malam? Ya, untuk stay-nya setidaknya 2 malam. 3 hari 2 malam itu lebih maksimal untuk menikmati keindahan alam di Pulau Benan, bisa explore lebih banyak. Kalau 1 malam rasanya kurang, dan karena itu kami sekarang juga mengadakan promo nginap 1 malam free 1 malam. Itu tujuannya supaya wisatawan benar-benar bisa menikmati lebih maksimal di Pulau Benan. Promonya berlaku kelipatan Bu? Stay 2 malam, free 2 malam. Ya, mungkin nanti bisa kita bicarakan. Oh, baik. Nah, kalau untuk tingkat hunian hotel sendiri bagaimana Bu okupansi sampai sejauh ini? Selalu penuh, naik turun? Bersyukurnya sih sampai hari ini selalu meningkat. Ya, sampai hari ini setiap kali liburan itu pasti akan selalu ada tamu. Ya. Baik, jadi tergantung season ya, pasti kalau high season. Iya, high season. Saya mau kembali lagi ke Pak Zalmidri. Pak Zalmidri, sementara ini kan kalau yang kita ketahui ya, Kabupaten Lingga ini kan image wisatanya ini adalah kayak wisata sejarah Melayu ya Pak ya, makam, peninggalan kesultanan. Nah, ada paket kolaborasi ada tidak Pak? Sehingga misalkan wisatawan dari Daik Lingga atau dari Dabo mampir ke Benan misalkan. Ya.
Nah itu memang karena potensi yang sangat kompleks. Jadi makanya kami kemarin ketika mengadakan film trip dengan tamu-tamu yang dengan teman-teman Asita dengan Asmabri kemarin, memang mereka berupaya bagaimana mengkolaborasikan antara ketika memang Benan kemudian ke Lingganya. Karena saya pikir begini, dengan kolaborasi ini kebutuhan orang itu memang dapatnya lebih gitu, bukan hanya mereka akan menikmati suasana pantai yang ada di Pulau Benan, tapi mereka juga akan berupaya untuk mengenal sejarah, karena di sebagian tamu yang datangnya orang-orang yang suka dengan sejarah juga. Nah soalnya mereka juga ada tamu-tamu dari Malaysia yang datang dari Malaysia, kemudian yang memang kita punya hubungan sejarah seperti itu. Jadi makanya teman-teman dari travel atau teman-teman dari Asita berupaya untuk menjualnya kolaborasi package seperti itu. Jadi mereka mencoba untuk menyusun 3 hari 2 malam stay di Benan, 1 malam kemudian mereka akan ke kotanya, ke Daeknya, akan mengenal sejarah, akan melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Daek, Lingganya. Nah besoknya mereka akan kembali lagi ke tempat asalnya. Nah seperti itu. Nah, kemudian bahkan kemarin dari manajemen BIR juga sudah melakukan seperti itu. Nah dari awal Bu Cecil sudah melakukan package-nya seperti itu. Jadi stay di BIR, ada juga stay di BIR akan kembali ke BIR, ada juga stay-nya di BIR, kemudian besoknya di Lingganya, kemudian akan kembali ke tempat asalnya. Jadi kolaborasi seperti itu, sehingga keinginan orang ini akan terpenuhi sebenarnya. Baik, Pak Zulfikri. Pembicaraannya masih tetap menarik. Saya juga masih ada pertanyaan, tapi nanti sepertinya saya akan lebih banyak bertanya ke Ibu Chelsea nih. Nah, nanti kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, Dialog Khusus Pariwisata akan segera kembali. Kita satu komando, kita dengar arahan. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. Unit kegiatan mahasiswa. Baik. UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata membahas mengenai mengembangkan Benan sebagai pulau wisata di Kabupaten Lingga. Masih bersama dua narasumber kita sore hari ini, Ibu Chelsea dan juga Pak Zalmidri. Tadi kita sudah membahas mengenai beberapa hal berkenaan dengan pariwisata di Pulau Lingga dan khususnya di Pulau Benan nih Pak. Tadi Bapak juga sempat menjelaskan mengenai kolaborasi antara wisata sejarah dan juga wisata alam. Nah, yang mau saya tanyakan sebetulnya adalah Ibu Chelsea sebetulnya ini pada hal-hal tertentu terkadang orang ekspektasinya tinggi nih, semacam saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zalmidri ada kolaborasi. Dari pihak hotel sendiri, dari Benan Island Resort sendiri, apa kira-kira program yang bisa ditawarkan untuk membuat wisatawan ini tertarik untuk stay lebih lama? Oh iya, mungkin dengan yang tadi saya bicarakan mengenai promo. Jadi biasanya kami selalu menawarkan promo, misalnya nginap 1 malam free 1 malam, atau kami paketkan dengan kegiatan memancing. Jadi misalnya para tamu yang mau mancing, setelah selesai mancing mereka bisa nginap ke resort kami. Jadi mungkin semacam paket-paket promo. Kemudian juga ada paket 3 hari 2 malam yang biasanya kami lakukan itu mampir ke Pulau Lingga. Jadi ke Lingga biasanya main ke air terjun, terus ke museumnya juga. Kemudian nginapnya nanti balik lagi ke Benan Island Resort, seperti itu. Sejauh ini untuk persentase yang stay di Benan Island Resort ini berapa banyak? Wisatawan luar dengan wisatawan lokal, dan untuk dari luar sendiri yang dominan itu dari negara mana Ibu Chelsea? Mungkin kalau persentasenya lokal 70% dan dari luar mungkin 30%. Dan biasanya yang dari luar itu banyakan Singapura, Malaysia sih. Jadi yang dari lokal ini banyak juga ya, 70%? Iya, maksudnya dari daerah tetap dalam Indonesia. Wow, dan untuk target sendiri dari Benan Island Resort sendiri sudah ada punya target sendiri nggak untuk tahun ini full occupancy? Ya targetnya pastinya pengen tiap hari full kalau bisa. Ya, dan sudah tercapai sejauh ini masih masih belum sih, tapi selalu meningkat. Baik, oke. Nanti kita ngobrol lagi Bu Chelsea. Saya mau tanya dulu ke Pak Zalmidri. Nah, Pak Zalmidri, jadi kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau ini kan sebetulnya ditargetkan mencapai 3 juta wisatawan mancanegara nih. Nah, dengan posisi pintu masuk utamanya ini Batam dan Bintan, Bapak sendiri expect-nya berapa nih target limpahan Wisman ke Kabupaten Lingga tahun ini saja Pak? Jadi memang itu. Jadi itu adalah salah satu indikator indikator pembangunan pariwisata di Kabupaten Lingga. Memang dari jumlah pengunjung yang masuk, memang kita Lingga bukan entry point, bukan pintu masuk utama. Jadi pintu utama adalah Batam, kemudian Tanjung Pinang dan Bintan. Nah, tapi meskipun demikian, kita terus berupaya, ini kan satu Kepri ini, kita mendukung kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau. Itu yang sudah saya sampaikan ke teman-teman di pariwisata provinsi. Kami Lingga tetap mendukung dan tetap bekerja punya target. Jadi memang kami target memang secara totalitas kunjungan domestik asing itu di tahun 2024 di sekitar 21.000. Nah, ini dari pintu masuk domestik yang kami utamakan. Karena kalau Pulau Berhala, mereka adalah pintu masuk utama untuk wisatawan. Memang kita bukan transit, kalau di Batam beda. Kalau dari Singapura, Malaysia akan beda dengan di Pulau Berhala. Berhala mereka dari Jambi langsung masuk ke Lingga melalui Pulau Berhala. Nah, berbeda dengan
dari Malaysia, kemudian dari Singapura. Mereka tetap data wisatawannya tetap akan masuk ke Batam dan Tanjung Pinang. Ini yang menjadi perbedaan. Namun demikian kami berupaya mendukung. Karena saya yakin motivasi perjalanan orang bukan hanya diukur dengan dari mana mereka masuk. Nah, jadi kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Contoh, mereka dari Malaysia, kemudian dari Singapura belum tentu mau ke Batam, ke Kepri itu. Kemungkinan mereka lebih cenderungnya mau ke Benan atau ke kota Daiknya, tapi meskipun gimana harus lewat Batam dan Tanjung Pinang. Nah, itu aja yang membedakan sepertinya itu. Makanya saya bekerja tetap punya target meskipun tidak diperhitungkan di dalam data kunjungan untuk target kunjungan wisatawan di Provinsi Kepri. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, kami Lingga untuk domestik, saya minta dimasukkan bahwa Lingga itu punya prioritas untuk meningkatkan kunjungan. Karena kita pintu masuk utama untuk wisatawan domestik dari Jambi dan sekitarnya untuk masuk ke Pulau Berhala. Karena begini, untuk sumbangan kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Lingga dalam satu momen tertentu, contoh ketika suasana Lebaran, kita sudah menyumbang 7.000 kunjungan wisatawan domestik masuk ke Kabupaten Lingga. Nah, seperti itu. Makanya kalau ini masuk dalam data Kepri, ini akan otomatis akan bertambah. Nah, itu yang saya sampaikan ke teman-teman di pariwisata provinsi bahwa Lingga masuk di dalam menyumbang data kunjungan wisatawan domestik meskipun wisatawan asingnya tidak masuk dalam data kunjungan wisatawan di Provinsi Kepri. Dari target 3 juta itu kunjungan orang. Baik, jadi ada 2 pintu masuk dari Batam dan juga Bintan, lalu satu lagi dari Jambi untuk dari Kabupaten Lingga ya. Baik, Pak Zalmidri, tadi saya juga penasaran karena Bapak bilang tidak semua orang mau berkunjung ke Lingga untuk wisata bahari, ada juga untuk wisata sejarah. Bagaimana pemerintah atau Dinas Pariwisata melibatkan masyarakat lokal untuk bisa berpartisipasi mengembangkan wisata di Kabupaten Lingga, Pak Zalmidri? Memang kami dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pariwisata, tetap akan menggandeng masyarakat karena apalagi yang berkeinginan untuk melakukan penelitian sejarah, karena di sana kita tetap harus membutuhkan tour guide. Tour guide-nya dari mana yang harus kita siap? Tentu harus dari masyarakat, ya, supaya mereka ada penghasilan, jadi ada sektor lain yang memberikan kontribusi untuk ekonomi masyarakat lokal. Nah, jadi di sana kita kemarin sudah membentuk HPI, tergabung dalam Himpunan Pariwisata Indonesia. Jadi kita sudah mendata target-target lokal yang untuk mendamping kunjungan-kunjungan wisata sejarah, di samping dengan yang lainnya. Memang dari satu sisi Lingga secara pemetaan rencana induk pembangunan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, memang sebetulnya dalam pemetaan rencana induk memang Lingga itu lebih didominasi sejarah. Nah, karena kita memetakan dari beberapa kabupaten kota yang ada di Kepri, karena lebih dominan sejarah. Meskipun demikian, tapi tetap kita mendorong baharinya juga, karena saya pikir keinginan ini kebutuhan dasar orang untuk melakukan perjalanan. Kita dorong juga sejarah, tapi keinginan orang untuk bahari, ya mereka tetap akan mencari yang baharinya. Nah, jadi kita harus sama-sama ini, bahari kita dorong, kemudian sejarah juga. Jadi mereka yang betul-betul keinginan untuk sejarah, ya sudah kita giring untuk perwisata sejarah. Atau kita kolaborasikan dalam satu paket tour. Jadi sehingga ini betul-betul terpenuhi kebutuhan tamu yang datang, khususnya dari Malaysia. Kalau untuk sejarah itu lebih mendominasi dari Malaysia, Johor, Malaka dan sekitarnya. Ini lebih mendominasi karena memang antara Malaysia ini, Johor, Malaka ini, karena kita punya hubungan sejarah. Kaitan sejarahnya pada masa lalu itu yang lebih menguatkan mereka untuk datang ke Kabupaten Lingga. Baik, Pak Zal. Tadi juga sempat membahas mengenai wisata bahari yang tentunya juga banyak digemari nih Pak, banyak diminati. Sehingga Pulau Benan adalah salah satu opsi ya yang sedang dikembangkan saat ini. Nah, bicara mengenai plan nih Pak, karena tadi juga sempat di-mention dibangun sebagai desa wisata Benan ini. Bapak bisa jelaskan lebih lanjut bagaimana plannya Pak? Jadi memang kita memplan Benan. Kita memang sudah berupaya mengembangkan perkampungan Benan sebagai desa wisata. Ini sudah dari tahun 2011
kita berupaya untuk mengembangkan itu. Apalagi sekarang sudah ada BIR, jadi ini memang kolaborasinya sangat bagus. Karena saya yakin kebutuhan orang yang datang bukan hanya untuk melihat hal-hal yang modern, tapi perkampungan, desa yang sebenarnya desa wisata itu seperti apa. Nah, jadi makanya kita berupaya untuk memenuhi beberapa unsur dari kearifan lokal masyarakat yang betul-betul harus kita jaga. Kemudian dari atraksi, kesenian-kesenian lokal yang betul-betul harus dimunculkan. Kemudian dengan didukung berbagai aktivitas-aktivitas masyarakat yang dilakukan di sana. Ini contoh kemarin dari tamu-tamu Orepa. Mereka melakukan aktivitas di Benan, apa yang dibuat masyarakat, mereka juga akan melakukan itu. Makanya kita mendesain bahwa perkampungan Benan ini kita jadikan sebagai desa wisata. Bahkan kita sudah ikut nominasi anugerah desa wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Dari 6.000 lebih di tahun 2024 kita sudah masuk di 300 besar desa wisata dan runner up di Provinsi Kepri. Nah, ini artinya memang secara nasional Benan ini sudah diperhitungkan, sudah memenuhi standar-standar di dalam mengembangkan pariwisata desa wisata. Nah, seperti itu. Dari pengelola, kemudian dari masyarakatnya yang betul-betul antusias untuk membangun pariwisata, kemudian dari kearifan lokal, dari kesenian ini sudah mendukung. Lagi tinggal ya mungkin kami dari Dinas Pariwisata tetap membimbing pengelola. Jadi kita maunya manajemennya lebih bagus lagi. Karena bukan hanya BIR, tapi masyarakat juga kita bimbing sehingga juga mereka akan peduli dengan pariwisata. Karena ini orang ini saya yakin pelaku ini. Masyarakat ini adalah pelaku pariwisata yang ada di Pulau Benan. Bahkan dari BIR sendiri menggandeng masyarakat lokal juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau kolaborasi antara desa wisata, suasana perkampungan dengan suasana yang modern disatukan dalam satu paket tour, alangkah lebih bagus ke depannya. Tapi saya yakin Bu Chelsea juga sudah memainkan paketnya seperti ini Bu Chelsea ya. Ya supaya tamu yang datang itu tidak bosan gitu. Nah, ada yang udah lama tinggal di daerah perkotaan kayak di Singapura, Malaysia, pengen mencari suasana kampung. Kalau di Batam kan udah nggak ketemu nih suasana kampungnya seperti apa. Itu kan suasana yang sudah modern. Mereka akan jadi ke Pulau Benan. Nah, inilah suasana perkampungan masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, dari Pak Zalmidri, tadi saya menangkap menggait ya, melibatkan masyarakat lokal. Saya mau bertanya, tadi sempat dimention juga Benan Island Resort juga melibatkan masyarakat lokal. Bagaimana melibatkan masyarakat lokal? Dalam hal apa, Ibu Chelsea? Banyak ya, untuk saat ini kami lebih memprioritaskan tenaga kerjanya itu dari masyarakat lokal, itu dari segi konsumsi dalam makanan itu juga dari masyarakat lokal yang menyiapkan, dari segi kebersihan juga keamanan, transportasi dari pelabuhan ke resort itu juga kami melibatkan masyarakat lokal. Bahkan untuk oleh-oleh yang biasanya wisatawan bisa bawa pulang dari Benan itu juga kami meminta untuk masyarakat lokal misalnya buatkan kue khas dari Pulau Benan atau kerupuk, mungkin ikan asin gitu. Jadi selalu melibatkan masyarakat lokal. Baik, Ibu, saya jadi penasaran nih, seperti apa sebetulnya Benan Island Resort? Apakah bentukannya seperti cottage atau villa? Ya, bentukannya itu seperti cottage. Jadi cottage-nya itu ada 12 cottage dan saat kita masuk itu ada balkon di depan, dalamnya langsung ada tempat tidur dan toilet. Tempat baik. Jadi masing-masing 12 cottage terpisah satu sama cottage lainnya. Iya, terpisah. Baik. Jadi orang bisa ke Benan untuk healing ya. Iya. Baik, Pak Zalmidri dan juga Ibu Chelsea, nanti kita akan sambung kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kita satu komando, kita dengar arahan.
Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata membahas mengenai mengembangkan Benan sebagai pulau wisata di Kabupaten Lingga. Ibu Chelsea, tadi kita sempat membahas nih mengenai okupansi, melibatkan masyarakat lokal. Ibu, saya ingin menanyakan semakin banyak
tamu datang ke Pulau Benan, stay di resort, kita tidak bisa mengontrol profiling masyarakat atau model tamu yang stay di hotel. Mungkin ada yang kurang menjaga kebersihan dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Benan Island Resort bisa memastikan kelestarian lingkungan dengan adanya resort di Pulau Benan ini? Dari Benan Resort sendiri bagaimana Ibu? Selalu menjaga kebersihan tentunya, mengingatkan para tamu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kami juga selalu melakukan penghijauan, menanam banyak tanaman-tanaman di sekitar resort supaya udara terasa lebih sejuk, lebih asri, dan juga mengurangi penggunaan plastik. Jadi dengan menggantinya, jadi kalau tamu datang kami menyediakan dispenser dengan gelas. Jadi kalau butuh air mineral, kami mulai untuk menerapkan konsumsi air mineral dari gelas melalui dispenser. Jadi untuk mengurangi limbah plastik dari botol. Baik, menjaga kebersihan. Iya. Salah satu hal yang diutamakan ya di Benan Island Resort. Nah, Ibu Chelsea, tadi sempat juga di-mention selalu ada tantangan karena Benan Island Resort adalah resort pertama di Pulau Benan. Iya, benar. Tantangan yang dihadapi oleh Benan Island Resort ini apa nih Bu Chelsea? Iya. Jadi Pulau Benan kan sudah dinobatkan sebagai pulau wisata. Namun untuk tantangan itu sepertinya yang pertama listrik. Nah, listrik ini kan belum 24 jam. Jadi itu menjadi kendala bagi para tamu. Ada yang merasa listriknya tidak bisa beroperasi 24 jam. Jadi saat ini kami juga berusaha untuk menggunakan panel surya. Namun itu kan juga terbatas. Jadi kami berharap dari pemerintah dan juga PLN supaya bisa bekerja sama lah untuk mengupayakan listrik di Pulau Benan bisa 24 jam. Dan juga mungkin yang kedua transportasi. Jadi transportasi memang untuk saat ini kami menyediakan speedboat besar, itu kapasitasnya 50 orang. Tapi kalau misalnya ada tamu yang cuman 5 orang misalnya, itu kan sulit jadinya untuk orang yang dengan skala kecil, tamu skala kecil. Jadi harapan kami sih ada kapal transportasi umum yang bisa rutin setiap hari dari Batam ke Benan gitu. Mungkin itu aja. Baik. Challenge sekaligus harapan yang diharapkan dari pemerintah supaya pemerintah bisa support. Nah, bicara mengenai harapan nih Pak Zalmidri, di Benan sudah ada infrastruktur yang sudah tersedia, tapi ada rencana pengembangan infrastruktur Pak ke depannya? Jadi mudah-mudahan ini kita coba terus koordinasi karena memang pariwisata harus didukung dengan stakeholder yang lain, termasuk di dalam pembenahan infrastruktur jalan. Kondisi jalan juga memang saat ini belum terpenuhi semua, belum terpenuhi dengan kualitas yang memenuhi standar itu. Jadi ini kita upayakan. Jadi bukan hanya antar stakeholder pemerintah daerah, namun dari pemerintah desa juga. Nah, insya Allah kita berupaya untuk menggandeng pemerintah desa, bagaimana juga desa itu berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya memenuhi peningkatan jalan di sekitar pulau itu, karena ini kontribusinya kan untuk ke masyarakat juga, seperti itu. Kemudian terkait dengan yang lain, kita juga pembenahan pelabuhan juga, kondisi hari ini memang kemarin kita sudah koordinasi, ada upaya untuk pemasangan awning pelabuhannya, sehingga tamu yang udah masuk tidak kepanasan lagi gitu kan. Sekarang kan masih terbuka nih, belum ada awning, itu kita upayakan untuk itu. Nah, kemudian begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain ya, mungkin yang termasuk dengan listrik yang masih terkendala hari ini, kemudian penerangan jalan juga masih kurang. Ini kita berupaya juga dengan stakeholder terkait, berupaya untuk memenuhi semua itu. Nah, terkait dengan transportasi, kemarin kami dari Dinas Pariwisata mencoba sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, karena ini kewenangannya Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan kebetulan
terkait dengan itu bukan kabupaten, malah yang provinsi. Dari kabupaten harus koordinasi lagi dengan perhubungan provinsi. Nah ini jalur birokrasinya yang sangat panjang ini, sehingga sampai hari ini belum terpenuhi regulernya dari Batam ke Pulau Benan. Betulnya disampaikan Bu Chelsea, ya ketika tamunya memenuhi kuota 50, mereka bisa jalan. Tapi ketika memang hanya satu keluarga 5 atau 6 orang, mereka nggak berani dengan operasionalnya yang tak memenuhi gitu. Nah ini termasuk udah rugi sebetulnya. Nah jadi hal-hal yang kecil ini yang harus betul-betul menjadi prioritas kami ke depannya. Itu pun saya berupaya harus lewat pihak lain lagi. Kalau memang kewenangan saya, insya Allah saya upayakan itu. Tapi hal-hal yang lain bukan hanya dari infrastruktur ketika kita berbicara pariwisata, namun dari SDM-nya juga ya betul-betul menjadi hambatan juga, termasuk menjadi hambatan karena Benan ini daerah perkampungan yang mungkin masyarakat yang kita rekrut memang orang-orang yang betul belum punya skill ya, belum punya skill di bidang pariwisata, memanage pariwisata seperti itu. Mereka hanya bisa sebagai pelaku ya bekerja sesuai dengan arahan, tapi secara skill mereka belum punya itu. Jadi kami dari pemerintah daerah, dari Dinas Pariwisata berupaya untuk mengadakan pelatihan, sehingga dengan mudah-mudahan dengan pelatihan yang kami laksanakan ini yang direkrut Bu Chelsea juga bisa terlibat, mungkin dapat untuk menambah wawasan atau menambah skill mereka untuk di bidang pariwisata. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di Pulau Benan itu sendiri, karena kesadaran masyarakat ini yang betul-betul harus kita bimbing, sehingga betul-betul mereka benar-benar menjadi pelaku pariwisata di pulau itu sendiri. Nah, jadi itu yang kebijakan-kebijakan lain yang seperti itu yang kami upayakan. Semoga ini berimbang antara SDM masyarakat lokal dengan infrastruktur pariwisata itu sendiri. Nah, insya Allah kita upayakan untuk itu ke depannya. Mudah-mudahan kolaborasi upaya kami dari Dinas Pariwisata dapat berjalan dengan baik. Ya, kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi itu juga mendukung penuh untuk pengembangan pariwisata yang ada di Pulau Benan itu sendiri. Baik, Pak Zamidri, saya tertarik dengan bagaimana Bapak bisa memfasilitasi atau tertarik untuk memfasilitasi masyarakat lokal terkait skill pariwisata. Bekal apa saja yang diberikan pada masyarakat lokal, Pak, menyoal skill pariwisata ini? Jadi memang ini, jadi program ini sebetulnya program pemerintah pusat yang kita coba, kita kejar sehingga dapat ke daerah. Memang untuk mengejar proses ini bukan gampang, tapi perlu waktu yang panjang, ya sehingga akhirnya dengan perjuangan kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dapat program itu. Jadi memang karena saya yakin, karena karyawan yang direkrut Bu Chelsea ini masyarakat lokal, memang apalagi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar ya, untuk melayani tamu, kemudian untuk menata kamar dan lain sebagainya. Nah ini kan sangat perlu nih. Nah ini yang kita latih nantinya. Kemudian kita berikan sertifikasi, mereka sudah punya sertifikat keahlian. Nah untuk itu, karena mudah-mudahan kedepannya juga ini akan berlanjut, karena memang ini harus continue, tidak hanya satu kali. Mereka harus ada step berikutnya. Mungkin pelatihan yang awal yang kami lakukan bagaimana mereka, kesiapan mereka untuk menata kamar dengan tamu datang. Jangan sampai tamu datang menunggu mereka baru menata kamar. Nah ini manajemen yang salah. Saya pikir ini 100% salah. Kan tidak seperti itu. Nah mereka sudah menyiapkan semua, baru tamu datang stay di cottage, mungkin di cottage Bu Chelsea. Begitu juga dengan di homestay, rumah-rumah masyarakat. Karena masyarakat kampung yang tidak punya pendidikan, kemudian kita ajak mereka untuk melayani wisatawan. Nah ini mereka sangat bingung gitu kalau memang tidak kita terus dengan skill-skill di bidang pariwisata. Karena mereka harus melayani tamu, kemudian harus melayani makannya seperti apa, kemudian harus menata tempat tidur meskipun di rumah sendiri. Tapi insya Allah secara bertahap saya yakin masyarakat di Benan ini akan berhasil dengan semua itu. Karena keinginan sebetulnya, keinginan mereka, antusias mereka juga sangat tinggi sekali. Nah kalau sudah ada keinginan didorong dengan program pemerintah, saya yakin ini akan berjalan baik. Nah mudah-mudahan nanti kami juga tetap berupaya bagaimana skill lain lagi
kami berupaya untuk meningkatkan skill yang mungkin direkrut Bu Chelsea, yang mungkin nanti skill-skill masyarakat yang ada di Pulau Benan, skill sebagai mereka sebagai tour guide untuk di Pulau Benan. Karena saya yakin Bu Chelsea juga akan butuh tour guide lokal yang ada di Pulau Benan. Nah seperti itu, kalau mereka mau snorkeling, mau doping, tak mungkin Bu Chelsea yang memandu langsung ke laut. Ya seperti itu, mesti ada tour guide-nya yang akan memandu, mereka akan snorkeling kemudian akan diving. Nah jadi skill-skill itu yang harus betul-betul kita padukan. Kita siapkan juga SDM-nya yang ada di Pulau Benan, kemudian didukung dengan penataan infrastruktur fasilitas pariwisata yang ada di Benan. Saya pikir seperti itu, insya Allah ini akan berjalan bagus ke depannya. Baik, jadi ada kerjasama yang sinergis antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat lokal sama-sama maju. Baik, Pak Zalmidri, terakhir nih Pak, harapan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga terkait pariwisata, kemajuan pariwisata di Kabupaten Lingga, khususnya di Pulau Benan. Pak Zalmidri, silakan. Memang harapan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lingga, khususnya dari Dinas Pariwisata, memang Pulau Benan adalah pulau terdepan yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Memang harapan kami dengan kolaborasi dengan pihak swasta dari manajemen BIR ini kedepannya dapat berjalan dengan baik. Karena kalau kami dari pemerintah daerah hanya berjalan sendiri ini saya rasa tidak mungkin. Begitu juga dengan manajemen BIR akan berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah, ini tidak mungkin. Nah kalau kolaborasi kita akan berjalan baik, Dinas Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata bersama manajemen BIR, kemudian kita menggandeng pihak-pihak stakeholder yang lain, ini kita akan berjalan lurus. Saya pikir akan berjalan lurus apa sesuai dengan target yang kita harapkan. Dari kami dari pemerintah daerah juga, tentu dari kunjungan wisatawan yang masuk ke Kabupaten Lingga ini pemerintah daerah perlu punya target terhadap pendapatan asli daerah itu sendiri. Nah, ini juga kami berharap kesadaran dan sinergi keinginan dari pihak swasta juga di manajemen BIR mendukung program pemerintah daerah terkait bagaimana kita kontribusi pihak swasta terhadap peningkatan pajak pendapatan asli daerah. Nah itu kalau ini sudah berjalan dengan baik, ya insya apa keinginan, apa target kita ke depannya akan berjalan dengan mulus. Mungkin itu. Baik, Pak Zalmidri, terima kasih. Ibu Chelsea, terakhir nih Bu, harapan dari Ibu sendiri terhadap kemajuan pariwisata di Benan, khususnya untuk di Benan Island Resort sendiri. Ya, harapan kami sih tentunya semoga ke depan Benan Island Resort bisa terus membangun infrastruktur dan membangun unit-unit yang layak untuk ditetapkan oleh wisatawan, dan semoga ke depan kami bisa bekerja sama juga bersama pemerintah daerah untuk memajukan pariwisata di sekitar Pulau Benan dan Kabupaten Lingga, dan tentunya semoga bisa sampai ke internasional. Baik, terima kasih sekali atas kehadirannya Pak Zalmidri dan juga Ibu Chelsea pada Dialog Pariwisata di sore hari ini. Baiklah pemirsa Batam TV, demikian program Dialog Pariwisata sore hari ini. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Kita akan ketemu kembali, kita akan berjumpa kembali di program Dialog Khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Batam TV, Inspirasi Kepri.